Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di mata kuliah pengantar bioinformatika. Berikut adalah pertemuan pertama, ya. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan berbicara tentang awal mulanya, ya, atau sejarah dari ilmu bioinformatik itu sendiri. Jadi awalnya ini diprakarsai oleh eh, pekerjaan dari Margaret Dayhoff, ya, Richard Icke dan Robert Ledley, di mana mereka di sini melakukan analisis data protein dengan bantuan komputer di sini pada tahun 1960. Nah, pekerjaan mereka ini merupakan pioneer, ya, yang menjadi pencetus atau awal mula dari bioinformatik modern. Jadi mereka direct ancestor atau leluhur langsungnya dari bioinformatik modern yang ada saat ini gitu. Nah, di tahun 1965, Dayhoff, ya, Ibu Margaret Dayhoff ini, Eck dan beberapa koleganya itu mengkompilasi, ya, yang sebuah atlas, ya, the first atlas of protein sequence and structure, ya. Di sini atlas yang berisi sekuen, ya, urutan protein dan juga strukturnya, di mana di sini itu ada lebih kurang sekitar 50 sequence, ya, yang diketahui pada saat itu. Nah, kemudian volume keduanya itu dipublikasikan pada tahun 1966 dan di sini sudah lebih dari 100 sekuen yang mereka analisis. Nah, eh, sebuah publikasi oleh Dehoff ini di salah satu jurnal sains yang populer di Amerika, ya, The Scientific American, ya, judulnya Computer Analysis of Protein Evolution. Nah, ini dianggap sebagai publikasi awal, ya, yang sangat penting di bidang bioinformatik dan juga filogenetik molekuler. Nah, untuk kontribusinya yang sangat besar, Margaret Dayhoff ini diberi apa ya, dinobatkan sebagai founder atau ya, pionir dari atau founder penemu untuk modern bioinformatik ini. Nah, ini foto Ibu Margaret Dayhoff, ya. eh, dan ini adalah komputer, ya, punya IBM, di mana dulu Margaret Dayhoff ini dan teman-temannya bekerja menggunakan komputer ini untuk menganalisis sekuen protein yang mereka kerjakan, ya. Sangat berbeda sekali bentuk komputer di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Oke, nah, kita setelah mengetahui sejarah bioinformatik ini, nah, apa definisi dari bioinformatik? Nah, istilah bioinformatik ini pertama kali itu diciptakan oleh Pauline Hogeweg dan Ben Hesper di tahun 1978. Jadi ketika tadi Margaret Dayhoff bekerja tentang struktur protein itu belum ada istilah bioinformatik, baru ada dicetuskan oleh Pauline Hogeweg dan Ben Hesper ini. Nah, bioinformatik ini pada dasarnya merupakan eh, apa namanya, informatika, ya, ilmu informatika yang diaplikasikan untuk biologi, ya, atau bisa juga analisis yang dilakukan untuk data biologi dengan bantuan komputer. Begitu. Jadi ada beberapa definisi atau deskripsi tentang bioinformatik. Di sini yang mengatakan bahwa bioinformatik itu adalah proses pengkonsepan biologi, ya, dalam hal khususnya di sini adalah molekul, ya, yang ada ya, baik secara fisik maupun kimianya, dan kemudian diaplikasi dengan mengaplikasikan teknik informatika
ya yang merupakan turunan dari disiplin ilmu aplikasi matematika, computer science dan juga statistik untuk memahami dan mengelompokkan ya informasi yang berkaitan dengan molekul-molekul ini dalam skala besar gitu. Itu definisi yang pertama. Definisi selanjutnya di sini dikatakan bahwa bioinformatik itu merupakan pengembangan metode komputasi untuk mempelajari struktur, fungsi, evolusi dari gen, protein, dan genom secara keseluruhan. Atau bioinformatik itu juga merupakan suatu pengembangan metode untuk manajemen dan analisis informasi biologi yang diperoleh dari genomik dan juga eksperimen yang high throughput gitu. Nah, bagi molekular biologis ya, ahli biologi molekular, bioinformatik ini merupakan disiplin suatu disiplin ilmu di mana di sini menggunakan analisis yang dibantu oleh komputer dalam menganalisis informasi yang berkaitan dengan gen, genom atau produknya seperti protein. Oke, itu definisi bioinformatik. Nah, sebelum era bioinformatik ini hanya ada dua cara dalam melakukan eksperimen biologi, ya, yaitu secara in vivo dan secara in vitro. Nah, in vivo itu artinya eksperimen itu langsung dicobakan pada organisme hidup, misalnya seperti memberikan percobaan kepada mencit ekstrak obat kandidat obat A itu dicobakan beberapa dosis kepada mencit misalnya. Nah, itu kan disebut sebagai in vivo. Nah, atau dengan secara in vitro, artinya eh, dibuat dalam suatu lingkungan buatan seperti itu. Misalnya seperti sel kultur atau misalnya seperti melakukan PCR, itu kan termasuk ke dalam kondisi in vitro. Jadi lingkungannya meniru lingkungan organisme hidup, jadi dibuat lingkungannya seperti aslinya, tetapi ini artifisial gitu ya buatan. Nah, kemudian, setelah memasuki era bioinformatik tadi, maka ada tambahan satu lagi dalam melakukan eksperimen biologi, ya, namanya in silico, ya. Kalau tadi in vivo, in vitro, nah kemudian ada in silico. Nah, in silico ini adalah eksperimen yang dilakukan dengan eh, apa namanya pendekatan bioinformatik. Kenapa namanya in silico? Nah, ini dari silikon dari chip silikon yang ada di dalam mikroprosesor komputer, gitu ya. Jadi akan ada misalnya studi in silico, berarti itu menggunakan pendekatan bioinformatik, bukan eksperimen yang dilakukan secara in vivo atau in vitro. Oke, sekarang apa tujuan dari analisis bioinformatik ini? Ya, ada tujuan utamanya di sini untuk bioinformatik itu adalah supaya dapat memprediksi ya proses biologi di bidang kesehatan dan penyakit ya. Jadi itu tujuan utamanya dan ini tentu melalui pemahaman menyeluruh ya. Pemahaman menyeluruh eh, terhadap proses biologi itu sangat penting supaya bisa memprediksi apa yang terjadi. Jadi perlu pemahaman, maka ini adalah sebagai tujuan utama dari bioinformatik. Sedangkan tujuan lain dari bioinformatik ini adalah untuk mengembangkan pemahaman melalui analisis dan juga integrasi dari informasi yang diperoleh dari gen-gen dan juga protein-protein. Nah, atau tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan tools-tools yang baru atau juga meningkatkan ya tools-tools yang sudah ada dia tetap berkelanjutan misalnya ditingkatkan untuk bisa dilakukan pada
tipe-tipe yang lebih beragam analisisnya begitu. Nah, tools analisis ya di bioinformatik ini merupakan algoritma komputer dan juga statistik. Jadi yang dipakai di dalam yang digunakan sebagai tools menganalisis dalam bioinformatik ini adalah algoritma komputer dan juga statistik karena ini merupakan eh, turunan dari disiplin ilmu matematika aplikasi dan computer science ya. Nah, namun ya dengan meskipun sudah menggunakan kedua tools ini ya algoritma dan statistik ini tetap saja kesuksesan dan juga akurasi dari prediksi terhadap analisis bioinformatik itu eh, bergantung ya tetap saja bergantung kepada pemahaman kita, pengetahuan kita akan organisme biologi itu gitu. Jadi tidak bisa kita hanya bergantung kepada software ini, kepada bioinformatik ini. Jadi data yang didapatkan, analisis yang didapatkan dari sini itu harus kita hubungkan ya juga bisa kesuksesan atau keakuratannya itu akan lebih eh, bermakna ketika kita mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang organisme atau proses biologi dalam organisme itu. Nah, ini adalah beberapa toolbox ya, apa namanya tools-tools yang bisa digunakan dalam bioinformatik ya, di mana bioinformatik analisis bioinformatik itu membutuhkan tiga komponen ya. Pertama data ya, seperti contohnya adalah informasi sekuen. Misalnya sekuen gen, sekuen protein. Nah, kemudian juga membutuhkan database ya, tempat kita menyimpan data ya, dan ini diperlukan untuk kita misalnya nanti membandingkan sekuen yang kita miliki dengan sekuen yang dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi seperti kalau di eh, apa istilahnya gene bank gitu ya. Jadi bank yang memang menyimpan data-data dari sekuen gen gitu. Dan kemudian juga tools untuk menganalisisnya. Jadi ini adalah tiga poin penting yang dibutuhkan dalam analisis bioinformatik. Nah, dalam nanti prakteknya, dalam perkuliahan kita akan menggunakan ketiga komponen ini. Nah, ini adalah beberapa contoh analisis ya yang menggunakan software ya yang sering dipakai ya oleh para uh, bioinformatician ya. Pertama, melakukan analisis sekuen nukleotida ya. Jadi kemudian mendeteksi apakah ada single nucleotide polymorphism atau SNP. Jadi ada perbedaan satu basa nukleotida dari setiap sampel pada suatu populasi misalnya atau adanya variasi dari copy number, jumlah kopi dari suatu gen, apakah ada variasi antar individu. Nah, kemudian memahami fitur-fitur yang ada pada sekuen ya dan perbedaan antara daerah yang merupakan coding dan non coding. Coding di sini maksudnya apakah dia akan daerah itu akan diekspresikan atau menghasilkan suatu protein atau bukan ya. Kalau bukan berarti non coding region. Kemudian bagaimana kita alignment atau menjajarkan sekuen-sekuen nukleotida untuk apa ya, mengetahui apakah ada perbedaan antar sekuen misalnya dalam suatu spesies yang sama. Nah, bisa nanti untuk melihat apakah ada SNP-nya begitu atau untuk melihat tingkat kekerabatannya untuk misalnya menghasilkan pohon filogenetik. Nah, ini kita akan melakukan alignment ini atau penjajaran dari beberapa sekuen nukleotida atau melakukan prediksi open reading frame atau ORF untuk mengetahui apakah ada sisi pengenalan untuk pemotongan enzim restriksi pada suatu sekuen DNA atau elemen DNA regulatory ya di dalam suatu gen
apakah ada apa namanya sekuen yang kemungkinan mengkode mikroRNA dalam suatu genom ya, masih banyak bisa yang kita prediksi dari suatu sekuen di sini. Kemudian menganalisis ekspresi gen, mendesain probe dan juga primer, menganalisis sekuen protein, melakukan alignment untuk sekuen asam amino. Kalau tadi sekuen nukleotida, ini sekuen asam amino. Kemudian juga bisa memprediksi struktur protein ya, baik bisa juga dalam bentuk struktur tiga dimensinya, kemudian protein dan protein-protein interaksi antar protein, kemudian modifikasi pasca translasi dari suatu protein, jadi sudah selesai ditranslasi, apakah ada modifikasi setelah itu ya, kemudian hidrofilik dan hidrofobisitas apa namanya potensi, jadi untuk mengetahui apakah suatu protein itu memiliki domain yang hidrofilik atau hidrofobik atau potensi sebagai antigen ya yang sebagai kandidat vaksin misalnya, kemudian dan juga menganalisis berbagai domain dari eh, domain yang lain dari protein seperti apakah dia domain transmembran atau bukan. Nah, terakhir di sini juga bisa melakukan prediksi filogenetik ya, hubungan filogenetik antar protein. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh analisis yang bisa dilakukan dalam eh, bioinformatik ini. Baik, itu pengantar yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pengantar bioinformatika ini. Tentu baik. Baik, salah satu proyek yang menggunakan analisis bioinformatik ini secara luas itu adalah Human Genome Project gitu ya. Saya mungkin kalian pernah mengenal atau pernah mendengar Human Genome Project. Jadi sebagai tugas ya silahkan cari tahu ya tentang Human Genome Project, apa itu Human Genome Project, kemudian apa tujuan dari project ini, siapa saja yang terlibat dalam Human Genome Project ini, dan apa hasil dari Human Genome Project ini, serta apa manfaat bioinformatik dalam proyek tersebut. Jadi silahkan dibuat resume tentang Human Genome Project dan aplikasi bioinformatik pada proyek tersebut. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas atensinya. Silahkan dikerjakan tugasnya dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan via eh, grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.